Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas ya untuk latihan pemahaman di modul 3 teman-teman. Filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Langsung saja kita ke yang pertama, filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, di sini kalau sudah centang semua teman-teman, langsung saja kita masuk ke latihan pemahaman. Soal yang pertama teman-teman, semua profesi menuntut kita untuk terus-menerus belajar, termasuk profesi guru. Guru adalah pembelajar sepanjang hayat yang tidak boleh berhenti belajar. Mana yang bukan merupakan manfaat dari belajar bagi guru? A. Memberi motivasi dan inspirasi kepada peserta didik, tentu saja benar. Ingat di sini tanda bawahi teman-teman, bukan ya teman-teman, yang bukan. Yang B. Meningkatkan kapasitas diri dan profesionalisme sebagai pendidik, tentu saja. Agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan memenuhi kebutuhan peserta didik, tentu saja benar. Untuk mendapatkan tambahan wawasan keilmuan terkait bidang yang diajar, benar. Untuk menunjukkan semangat merdeka belajar dengan belajar terus menerus ya. Jadi jawaban di sini yang paling tepat ada teman-teman yang E teman-teman. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Lanjut ke pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Kita lanjut. Wah, ternyata soalnya ada 4 teman-teman ya. Yang pertama, manusia yang mandiri dan apa pengertian manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, A. Manusia yang mandiri dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Kurang tepat teman-teman. Yang B. Manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan dan kehendak sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Yang paling tepat sepertinya yang ini teman-teman ya. Kita garis bawahi, tidak tergantung pada orang lain. Di sini manusia merdeka teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 2. Apa peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara? Ingat, peran pendidik ya teman-teman ya. Yang A. Melakukan transfer ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai kepada peserta didik. Oh, bukan teman-teman ya, bukan hanya mentransfer ilmu. Yang B. Memberikan arahan kepada peserta didik agar tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin. Kurang tepat. Yang C. Menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Yang D. Mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak agar sukses di masa depan. Yang E. Membantu anak menemukan potensi dirinya sendiri. Yang paling tepat yang C teman-teman ya, menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat. Lanjut yang nomor 3, apa peran guru dalam sistem Among yang diterapkan di perguruan taman siswa? Yang A, guru menjadi pengawas siswa yang belajar secara mandiri sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Kurang tepat, guru berfungsi sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran yang menyediakan tuntunan kepedulian dan kasih sayang ya. Sudah jelas sekali di sini guru berfungsi sebagai fasilitator. Lanjut ke nomor 4 teman-teman. Siapakah tokoh-tokoh pendidikan internasional yang mempengaruhi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Nah, kira-kira siapa teman-teman? Apakah yang A. Frederick ya, Froebel dan Maria Montessori? Ya, tentu saja yang A teman-teman ya. Jawabannya yang ini teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ke Pancasila sebagai landasan filosofi pendidikan nasional. Latihan pemahaman, ternyata soalnya hanya 2 teman-teman. Apa makna filsafat pendidikan yang berbasis pada Pancasila? Yang A. Pendidikan Pancasila menjadi fondasi bagi pengembangan pendidikan nasional. Kurang tepat. Yang B. Arah dan tujuan pendidikan nasional harus selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Oke, langsung saja teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Jawabannya arah dan tujuan pendidikan nasional tentu saja harus selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Soal nomor 2 teman-teman. Pendidikan budi pekerti harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang budi pekerti? Yang A. Karakter seseorang yang dipengaruhi oleh faktor keturunan, faktor lingkungan, dan faktor keadaan. Kurang tepat teman-teman. Kemampuan seseorang dalam menangkap fenomena alam dengan panca inderanya. Kurang tepat. Yang C. Budi pekerti berkaitan dengan kemampuan kognitif atau berpikir
dalam mengambil keputusan, kurang tepat. Perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa efektif sehingga menghasilkan karsa fisikomotorik. Jadi jawabannya sudah jelas sekali yang D, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke berikutnya, penguatan budi pekerti melalui Trisetra pendidikan, teman-teman ya. Soalnya ternyata hanya satu, teman-teman. Sebutkan unsur-unsur penting dalam pendidikan karakter anak dalam konsep catur pusat pendidikan menurut Nyai Ahmad Dahlan ya. Yang A keluarga, sekolah, masyarakat, dan media sosial, kurang tepat. Sekolah, masyarakat, tokoh agama, dan keluarga, kurang tepat. Keluarga, masyarakat, pemerintah, dan tempat ibadah, kurang tepat. Sekolah, masyarakat, keluarga, dan bimbingan belajar, kurang tepat. Keluarga, sekolah, masyarakat, dan tempat ibadah. Nah, yang lebih cocoknya, yang lebih tepatnya yang E, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke soal berikutnya. Kita masuk ke mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Wah, ternyata soalnya hanya satu. Apa yang dimaksud dengan menyesuaikan pendidikan sesuai kodrat alam? Nah, tanda garis bawahi teman-teman, pendidikan sesuai kodrat alam, teman-teman ya. Apakah yang A, menyesuaikan materi pendidikan dan strategi belajar dengan lingkungan tempat siswa tumbuh dan berkembang, termasuk lingkungan sosial budaya. Kemudian yang B, menyesuaikan materi pendidikan dan strategi belajar dengan kemajuan teknologi terkini di dunia pendidikan. Kurang tepat, menyesuaikan materi pendidikan dan strategi belajar dengan isu-isu dan tantangan global yang dihadapi murid. Yang D, menyesuaikan materi pendidikan dan strategi belajar dengan kodrat manusia secara lahir dan batin. Yang E, menyesuaikan materi pendidikan dan strategi belajar dengan kebutuhan dan karakter peserta didik yang tumbuh secara alami. Yang paling tepat teman-teman yang ini, yang A. Karena di sini menyesuaikan materi pendidikan dan strategi belajar dengan lingkungan tempat siswa tumbuh dan berkembang. Garis bawahi teman-teman ya. Oke, jawabannya yang A. Kita lanjut teman-teman. Masih ada dua lagi. Bagaimana mendidik secara konstekstual? Soalnya ternyata hanya satu ya teman-teman ya. Dalam mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, maka pendidikan hendaknya konstekstual dengan memperhatikan kodrat keadaan. Apa saja yang termasuk dalam kodrat keadaan menurut Ki Hajar Dewantara? Yang A, situasi dan kondisi. Yang B, situasi pendidikan dan pemerintahan. Yang C, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang D, kondisi sekolah dan keluarga. Yang E, keadaan pendidik dan peserta didik. Ingat di sini teman-teman, kita garis bawahi apa saja yang termasuk dalam kodrat ya, kodrat keadaan. Oke. Jadi tentu saja jawabannya yang C. Kita langsung menyelesaikan yang terakhir teman-teman, menyikapi keberagaman, latihan pemahaman. Soalnya ternyata ada dua teman-teman. Dalam menyikapi keberagaman dan pengaruh asing dalam masyarakat, Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik untuk menuntun murid mencapai kodratnya dengan menggunakan asas trikon. Sebutkan 3 asas dalam trikon menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama atau yang A, continue, kondusif, dan konsentris. Kurang tepat teman-teman ya. Yang B-nya continue, konvergen, dan konsentris. Tentu saja langsung saja kita jawab teman-teman. Jawabannya itu yang B ya teman-teman ya. Continue, konvergen, dan juga konsentris. Oke, nomor 2. Apa yang dimaksud dengan azas konsentris dalam menyikapi keberagaman dan masuknya pengaruh budaya luar? Yang A, pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan memperhatikan keragaman karakter dan kebutuhan siswa. Kurang tepat, merancang pembelajaran yang berpusat dan berfokus pada siswa dengan memperhatikan kondisi lingkungan budaya sekitar. Kurang tepat, mengambil informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan dari berbagai sumber yang beragam dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki sendiri. Kurang tepat, pengembangan program belajar dengan konsentris dengan memperhatikan keragaman karakter dan kebutuhan peserta didik atau siswa. Kurang tepat,
Yang E menempatkan keberagaman dan pengaruh dari luar serta konsentris dengan karakter budaya sendiri sebagai pusatnya. Sehingga siswa itu bertumbuh dan berkembang setinggi-tingginya tanpa kehilangan jati dirinya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita telah menyelesaikan untuk latihan pemahaman. Tinggal kalian isi untuk cerita reflektifnya ya. Setelah itu nanti dia akan centang hijau teman-teman ya. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.